Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang bunga modal, formulasi bunga dan bunga sederhana ya. Jadi ini merupakan bagian dari kuliah daring pada mata kuliah Ekonomi Teknik yaitu untuk Prodi Teknik Pertanian Universitas Syekh Kuala. Nah, jadi bunga modal ini kait eratnya dengan uang ya. Jadi uang itu adalah suatu alat dalam suatu organisasi atau perusahaan di mana keputusan-keputusan untuk mengadakan investasi itu dipersiapkan. Jadi uang itu perubahannya sangat harus diperhitungkan terhadap waktu gitu ya. Perubahan uang terhadap waktu itu harus diperhitungkan karena nilai uang itu bersifat dinamis dan produktif. Nah, seorang sarjana teknik pertanian itu juga harus mampu bertanggung jawab, menilai uang dan merencanakan penggunaannya untuk merancang suatu usaha secara ekonomis. Misalnya melakukan analisis penyusunan usaha dari kegiatan ekonomi yang ia lakukan. Nah, untuk melakukan suatu usaha kita butuh modal ya. Modal itu merupakan sumber dana keuangan ya. Jadi modal juga diartikan sebagai barang-barang yang diharapkan dapat menghasilkan suatu keuntungan atau pendapatan tambahan atau hanya untuk kepuasan perorangan gitu. Jadi modal itu bisa juga diperoleh dari suatu pinjaman. Artinya sebagai suatu kewajiban dan sekaligus suatu kesempatan. Jadi kalau kita menggunakan modal dari suatu pinjaman, maka kita harus mengembalikan atau kita punya kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut. Kemudian biasanya untuk memenuhi suatu kebutuhan, seorang peminjam modal tadi menyetujui untuk membayar sejumlah tertentu di samping jumlah pinjaman yang diterimanya. Jadi bisa jadi modal yang dia pinjam tadi sejumlah tertentu, kemudian ada kelebihan pembayaran yang harus dia setorkan. Jadi kaitannya ialah dengan bunga ya. Jadi pembayaran bunga itu sendiri adalah pembayaran tambahan yang dibayarkan untuk menunggu kembalinya uang pinjaman tadi. Jadi pendapatan produktif dari penggunaan sumber uang yang efisien ya. Jadi kalau bisa dikatakan juga bunga itu seperti itu. Kemudian bunga sendiri adalah pengembalian atas modal atau sejumlah uang yang diterima investor untuk penggunaannya di luar modal awal ya. Jadi ada kelebihan pembayaran. Itu yang dimaksud dengan bunga. Jadi bunga adalah jumlah total yang terkumpul dikurangi dengan investasi semula atau jumlah pinjaman sekarang dikurangi dengan pinjaman semula. Kemudian bunga dapat dilihat sebagai imbalan karena menyediakan bagi seseorang yang memerlukannya. Jadi bunga itu biasanya anggaplah sebagai jasa ya. Jasa dari peminjaman uang tadi. Nah, biasanya tingkat suku bunga itu tergantung dari 3 faktor. Ada kondisi perekonomian negara, kemudian besarnya risiko yang dikaitkan dengan pinjaman, dan yang ketiga terkait dengan tingkat inflasi yang diperkirakan di masa depan. Jadi, bunga itu juga digunakan sebagai nilai uang atau nilai waktu dari uang. Jadi, karena apa? Karena $1 hari ini itu nilainya akan berbeda dengan $1 di tahun depan. Jadi karena dia mempunyai daya untuk menghasilkan, yaitu berupa kesempatan untuk mencari keuntungan dari investasi. Nah, uang itu juga memiliki perubahan dalam daya beli dari $1 setiap waktunya atau karena tingkat inflasi itu. Maka ada yang namanya tingkat suku bunga ya. Jadi dari modal yang kita pinjamkan atau kita investasikan biasanya diperhitungkan tingkat suku bunganya. Nah, tingkat suku bunga adalah rasio antara total bunga yang dibebankan atau dibayarkan di akhir periode tertentu dengan modal pada awal periode tersebut. Biasanya tingkat suku bunga itu menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain ya di atas perjanjian pembayaran kembali yang dinyatakan dalam persentase tahunan. Nah, kira-kira kapan ya kita menemukan tingkat bunga? Jadi pasti yang namanya tingkat suku bunga itu sudah tidak asing lagi ya. Setiap kita melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, kemudian ada buku tabungan, kemudian ada kredit kendaraan, saham dan lain-lain. Jadi itu ada yang namanya suku bunga ya, ada tingkat bunga. Nah,
Untuk itu kita harus paham apa itu bunga sendiri. Jadi sampai di sini saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi pinjaman atau investasi itu ditunjukkan sebagai uang pokok atau prinsipal, kemudian suku bunga itu ditunjukkan sebagai suatu persentase untuk 1 tahun atau kurang, di mana rumus untuk menghitung suku bunga dari investasi atau pinjaman itu adalah tingkat bunga sama dengan interest accrued per unit time atau bunga yang tumbuh per satuan waktu dibagi dengan original amount atau jumlah semula atau jumlah pinjaman awal ya, dikali dengan 100%. Atau dengan kata lain, tingkat bunga itu sama dengan pengembalian berupa bunga dibagi dengan modal awal dikali dengan 100%. Kemudian apabila uang atau modal suatu usaha itu berasal dari pinjaman, maka harus dikembalikan imbalannya atau berupa jasa dari penggunaan modal tersebut ya, yang biasa dikenal dengan bunga. Dan sedangkan dari pihak yang meminjamkan itu disebut sebagai profit atau keuntungan. Nah, contoh misalnya si A meminjamkan uang kepada si B sebanyak 10 juta dengan tingkat bunga modal 20% per tahun selama 1 tahun. Berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan setelah 1 tahun? Maka kita bisa hitung adalah jumlah uang yang harus dibayarkan setelah 1 tahun kepada si A yaitu 10 juta ditambah 0,2 dikali 10 juta dikali 1 ini sebenarnya sama dengan 12 juta rupiah. Nah, perubahan dari suatu nilai uang tergantung pada modal pokoknya ya. Tadi modalnya adalah 10 juta, kemudian dari tingkat bunga modal yang berlaku juga. Nah, dalam 1 tahun tadi kita diperhitungkan 20%, kemudian jumlah periode waktunya. Nah, kebetulan ini hanya 1 tahun. Kemudian ada beberapa alasan kenapa modal itu harus dikembalikan dalam bentuk bunga atau profit atau keuntungan ya. Yang pertama karena adanya penggunaan uang itu melibatkan biaya administrasi ya, sejumlah biaya administrasi. Kemudian setiap investasi itu juga melibatkan resiko. Nah, bisa jadi ada keterlambatan atau tidak dikembalikan sama sekali. Kemudian adanya penurunan nilai mata uang yang diinvestasikan. Jadi kaitannya dengan inflasi dan adanya investor itu menunda kepuasan yang dapat dia alami segera dengan menginvestasikan uangnya. Jadi dengan kata lain kita ya ada uang jasa lah dari yang bisa didapatkan seorang investor karena meminjamkan uang tadi. Nah, biasanya ada 2 cara yang digunakan untuk menghitung bunga modal ya. Ada bunga modal biasa atau dikenal dengan bunga modal sederhana atau bunga tunggal, dan ada bunga berganda atau bunga majemuk. Nah, untuk bunga modal sederhana itu dikenal juga dengan simple interest, adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau investasi pokok saja. Jadi misalnya total bunga yang diperoleh berbanding linier dengan besar pinjaman awal, tingkat suku bunga dan lama periode pinjaman yang disepakati. Nah, jadi ada beberapa variabel yang mempengaruhi nilai atau jumlah uang dari bunga sederhana, yaitu tingkat pokok, pinjaman pokok maksudnya, kemudian tingkat bunga per tahun dan lamanya waktu pinjaman. Biasanya persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung bunga sederhana adalah I besar sama dengan P kali I kali N. Ya. Kemudian jika pinjaman awal P dan tingkat suku bunga itu berupa I adalah suatu nilai yang tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang seharusnya dilakukan pada akhir periode pinjaman F adalah sebesar P ditambah I besar. Atau F itu harga yang akan datang sebesar P ditambah PIN ya. Atau tadi ya, modal ditambah dengan suku bunga, tingkat suku bunga. Nah, ini juga ada beberapa persamaan ya yang dapat digunakan untuk menghitung perhitungan yang berkaitan dengan bunga sederhana. Ya, jadi bisa untuk menghitung bunganya, kemudian menghitung besarnya modal untuk menghitung tingkat bunga,
menghitung jangka waktu dan menghitung jumlah pengembalian. Nanti silahkan dicermati lagi ya. Kemudian contoh, nah pada tanggal 1 Juni itu diinvestasikan uang sejumlah 5 juta dan mengambil total 6 juta persis habis 1 tahun kemudian. Nah, yang diminta adalah hitunglah bunga yang diperoleh dari investasi kemudian persen suku bunga dari investasi tersebut. Nah, bunga, jadi total pengembalian 6 juta dikurang modal awal 5 juta, jadi bunganya adalah 1 juta, selisih di antara keduanya. Persen suku bunganya adalah 1 juta dibagi 5 juta dikali 100%, jadi sama dengan 20%. Yang kedua, seseorang meminjam uang sebesar 100 juta selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Berapa total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga jika bunga yang digunakan adalah bunga sederhana? Nah, total bunga selama 3 tahun adalah I besar sama dengan P dikali I dikali N. Jadi P-nya 100, kemudian I-nya 0,1 dan N-nya 3 tahun. Maka untuk bunganya adalah 30 juta. Total bunganya adalah 30 juta. Total pembayaran yang harus dibayarkan adalah F. F itu 100 ditambah 30 juta, berarti ada 130 juta. Itu total yang harus dibayarkan. Kemudian contoh 3, seseorang meminjam uang 1 juta dengan bunga 20% per tahun. 3 bulan atau seperempat tahun kemudian uang tersebut dikembalikan. Berapakah pembayarannya? Nah, jadi F sama dengan P dikali dengan I besar tadi ya. Jadi I besar itu adalah P ditambah P dikali N dikali I. N-nya adalah seperempat tahun. Makanya ini dikalikan dengan seperempat. Jadi 1 juta dikali 1 ditambah 1 juta dikali 0,05 sama dengan 1 juta 50 ribu. Jadi bunganya sebesar 50 ribu. Kemudian bagaimana kalau pengembaliannya 6 bulan kemudian? Berarti ini pengalinya setengah atau 0,5 sama dengan 1 juta 100 ya. Jadi kalau misalnya 1 tahun tadi dia harus bayar 20%, 1 juta kalau 20% 200, setengah tahun setengahnya 100 ribu, seperempat tahun ya seperempatnya 50 ribu, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana jika pengembaliannya 2 tahun? Kalikan 2, jadinya 1.400.000. Nah, contoh selanjutnya. Jumlah pinjaman pokok 10 juta dengan tingkat bunga modal 10%. Tentukan jumlah pinjaman pada setiap tahunnya. Ya, jadi di sini jika pinjaman itu di 1 tahun, maka nilai F-nya adalah 11 juta. Nah, jika 2 tahun, maka F-nya adalah ya 0,1 di tahun pertama dan 0,1 di tahun kedua. Jadi 12 juta. Selanjutnya kalau 3 tahun ya begitu, 10 juta dikali 3 dikali 0,1. Berarti 0,3 pengalinya. Sama dengan 13 juta. Jadi kalau ditabelkan seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya pada perhitungan bunga modal sederhana atau bunga modal tunggal ya, ini nilai bunga setiap tahunnya adalah sama ya. Jadi yang harus kita bayarkan adalah sama setiap tahunnya. Maka jumlah akhirnya adalah pada tahun akhir pertama ditambahkan ini dapat ini, ditambahkan ini dapat 13 juta. Nah, selanjutnya seorang ibu meminjam uang sebesar 1 juta di koperasi dengan bunga 10% per tahun selama 4 tahun. Berapa besar hutang ibu tersebut jika dibayar pada akhir tahun keempat? Maka ini 10% dikali 0,4 sama dengan 400.000. Makanya P-nya adalah 1 juta ya, pinjamnya 1 juta di sini. Kemudian ini ada 400.000. Jadi sama dengan 1.400.000 yang harus dibayarkan. Jadi ini contohnya juga sudah banyak ya.
coba tolong dipelajari lagi supaya nanti lebih paham. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.